Jakarta shines with dreams so bright. Untuk mengantarnya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kenapa sedih sekali ya, sekali lagi ya. Halo, apa kabar? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya pada hari ini, siang hari ini, Nofrida, untuk mau menemani Bapak Ibu diskusi kita siang hari ini. Ya, hari ini adalah rangkaian dari acara Jakarta Future Festival tahun 2025. Tahun ini tema yang diusung adalah Collaborate to Elevate. Ya, ini bukan sekedar event tahunan, tapi momen ini diharapkan kita bisa berkumpul bersama, kita bisa saling tukar ide, bahkan kita bisa menyampaikan harapan. Apa sih harapan kita di Jakarta tahun-tahun depan atau di masa depan? Saat ini Jakarta sedang mempersiapkan diri untuk menyambut ulang tahunnya yang ke-500 tahun 2027. Bahkan Jakarta memiliki mimpi besar untuk menjadi top 20 global city di tahun 2030. Untuk mewujudkan visi besar itu, tentu saja Jakarta perlu menjadi kota yang sehat. Sejalan dengan topik kita pada siang hari ini, menggerakkan denyut nadi kota lewat olahraga dan ekosistem kreatifnya. Ya, berbicara dengan denyut nadi ya, teman-teman di sini bisa merasakan denyut nadinya masing-masing? Bisa? Ya kalau nggak bisa mungkin kita nggak ada di sini ya. Ya, denyut nadi. Kalau kita bicara tentang denyut nadi dan kita membayangkan koridor atau secara sederhana ya, koridor Sudirman Tamrin adalah pembuluh darah, maka kegiatan Car Free Day di hari Minggu pagi, kita bisa bayangkan itu adalah aliran energi di kota Jakarta. Atau mungkin yang saat ini sedang viral atau mendunia adalah sorak-sorai supporter Indonesia di tribun stadion saat membela timnas untuk bertanding, memperebutkan kualifikasi Piala Dunia tentu saja ya. Tifonya, lagu-lagunya itu semua berasa ada magicnya, kehidupannya. Jadi kita bisa bilang olahraga atau kegiatan itu supporter dan lain sebagainya itu bukan hanya sekedar kegiatan olahraga semata. Tapi itu bukti nyata bahwa ada aliran energi yang membuat kota ini terus hidup dan terus terhubung. Tema kita hari ini, kita diajak untuk berpikir lebih jauh bagaimana sih olahraga bisa menjadi bagian penting dari kota. Bukan sekedar gerak badan saja, tapi menjadi kota yang sehat dan dinikmati oleh semua orang. Kita akan berdiskusi bagaimana ekosistem olahraga di Jakarta bisa terus tumbuh melalui kolaborasi komunitas, pemanfaatan ruang publik sampai ke potensi ekonomi kreatif dan pariwisata. Karena memang kenyataannya tentu saja kita masih banyak PR, banyak tantangan, aksesnya mungkin masih belum merata ya. Dan keberlanjutan event juga masih terus diupayakan. Nah, yang bikin sesi kita spesial pada siang hari ini adalah kita kedatangan para narasumber yang memang sudah berpengalaman dan punya sejarah di masing-masing komunitas yang digiati. Oke, tanpa berapa lama, mari kita berkenalan dengan para narasumber. Saya akan memanggil satu persatu narasumber kita yang pertama. Beliau adalah profesional di bidang pemasaran olahraga dan manajemen komunitas, memiliki kepemimpinan visioner, salah satu penggerak komunitas dan brand strategis yang aktif mendukung gerakan pemuda dan olahraga di Jakarta. Kini beliau menjabat sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang membawa semangat kolaborasi, inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Beliau dikenal sebagai Ketua Umum The Jackmania. Mari kita sambut Bang Diki Sumarno. Tepuk tangannya, yang lebih kenceng dong. Ya, narasumber kita yang kedua adalah Operational Leader of World Marathon Major, Race Director, lomba maraton wanita pertama di Indonesia dan di Asia. Beliau adalah salah satu tokoh penting di balik
perkembangan event lari di Jakarta yang sekarang sudah dikenal secara internasional. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Kak Riena Tambunan. Dan narasumber kita yang terakhir yang sangat terkenal nih sebenarnya ya, cukup senior di bidangnya. Beliau adalah pendiri dari gerakan Bike to Work dan Wakil Ketua Umum Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Beliau pengurus Indonesia Cycling Federation, PBIC, sejak Juni 2018 hingga saat ini. Dan beliau juga mewakili Indonesia di UCI, Federasi Sepeda Dunia, pada Komisi Cycling for All sampai dengan saat ini. Mari teman-teman kita sambut Kang Toto Sugito. Selamat datang. Terima kasih, saya izin duduk ya. Terima kasih kepada Bang Diki, Kak Riena, dan Kang Toto. Kang Toto, boleh saya panggil Kang Toto atau Pak Toto? Bebas. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita akan masuk ke dalam sesi utama yaitu diskusi. Dan saya percaya banyak sekali yang ingin disampaikan oleh para narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Cuman supaya kita sesuai dengan topik ya. Pertama mungkin saya akan bertanya kepada Bang Diki. Boleh Bang Diki ya? Ya, kita semua tahu membangun budaya olahraga yang inklusif itu tidak hanya cukup membangun stadion gitu atau trek lari gitu ya. Yang lebih penting justru membangun rasa. Nah, rasa punya, rasa terlibat, rasa aman. Disinilah komunitas sebenarnya ambil peran penting dan Jackmania adalah contoh kuat soal itu tentu saja. Sebagai supporter mereka bukan cuma mengisi tribun, tapi juga menjaga semangat, menjaga kebersamaan bahkan menjadi identitas warga kota Jakarta dalam hal ini. Nah menurut Bang Diki, bagaimana peran komunitas seperti Jackmania dalam menghidupkan denyut nadi kota lewat olahraga? Dan lebih jauh lagi mungkin ya, langkah apa sih yang bisa diambil pemerintah kota supaya relasi dan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas bisa makin kuat, makin nyambung dan saling menghidupkan. Silakan Bang Diki. Ya, terima kasih Kak Nofrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Pertama-tama terima kasih sekali sudah diperkenankan untuk hadir ke sini untuk berbicara, sharing, untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan bersama dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan kota Jakarta dalam hal olahraga dan lain-lain yang berkaitan dengan olahraga itu gitu loh. Yang pertama gini, mungkin kalau bicara olahraga kita paling gampang ngambil contoh dari kota lain atau luar negeri lah ya. Mungkin banyak di sini teman-teman yang datang ke Inggris, ke Manchester, foto di depan Stadion Old Trafford padahal nggak ngerti bola. Itu kan menjadi sebuah hal yang luar biasa bahwa bagaimana olahraga ternyata menjadi memiliki dampak sosial yang tinggi, di mana ternyata sepak bola itu juga bisa menjadi agen perubahan. Kita bisa melihat bagaimana Paris Saint-Germain saat ini menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga menjadi ciri khas kota Paris. Jadi Paris bukan hanya seni, bukan hanya museum, tapi hari ini juga tentang olahraga. Kemarin saya baru pulang banget dari Jepang nonton di Osaka, Indonesia lawan Jepang. Di sana kurang lebih 3.000 masyarakat Indonesia hadir atau 5.000 lah kurang lebih. Yang resminya tiket 3.000, 2.000-nya beli tiket di sana. 5.000 masyarakat Indonesia hadir. Di sana menjadi hal yang menjadi luar biasa sekali karena ternyata sepak bola adalah produk kebudayaan yang membuat kita menjadi satu pada akhirnya. Jadi berbicara mengenai denyut nadi, hal-hal tadi yang saya sampaikan adalah sebetulnya denyut nadi berdasarkan olahraga. Jadi bagaimana olahraga itu menjadi simbol, khususnya sepak bola karena saya sepak bola itu menjadi simbol. Yang pertama simbol persatuan, yang kedua simbol identitas, yang ketiga itu adalah simbol kebersamaan terhadap satu tujuan yang sama. Jadi di Jakarta di Jackmania, kenapa Jackmania hadir? Karena gini, kalau bicara organisasinya karena berdasarkan kebutuhan. Nah Jackmania hadir karena Persija saat itu tahun 97 itu tidak ada supporternya. Tapi Jackmania hadir akhirnya mengajak masyarakat untuk nonton Persija sampai hari ini 26 tahun, 27 tahun ya Jackmania menjadi sebuah komunitas yang luar biasa.
Lalu apa yang harus dilakukan oleh Jackmania dan apa yang akan dilakukan oleh Jackmania? Jackmania ini menjadi satu agen perubahan juga, bahwa ternyata kalau kita lihat ke sana kemari, contohnya adalah di Manggarai, karena saya juga kecil di Manggarai, lahir di Manggarai, besar di Manggarai. Dulu tuh Manggarai suka banget tawuran, tapi ketika kita nonton bola bareng tuh kita saling sapa satu sama lain. Tapi ketika kita pulang, kita tawuran lagi tuh antara kampung. Tapi lambat laun itu sebenarnya hilang beberapa tahun lalu. 10 tahun lalu di sekitar era 2010-an itu hilang tawuran di Manggarai karena kita sama-sama nonton Persija bareng gitu loh. Jadi kita punya satu kesatuan yang sama, satu identitas yang sama. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya yang bisa terjadi di masyarakat kita. Hal-hal yang membuat sepak bola itu menjadi sebuah gairah, bagaimana sepak bola itu menjadi identitas yang harus dikembangkan khususnya. Dan kenapa pemerintah harus turun tangan? Karena pemerintah tugasnya satu, membahagiakan masyarakat. Dan Jackmania itu adalah masyarakat besar. Jadi paling gampang ngebahagiain Jackmania cuma satu, bikin Persija juara. Bantuin aja itu, bantuin Persija juara. Gimana caranya Persija juara? Udah main di kandang terus. Makanya kan sekarang gubernur sekarang Pak Pramono Anung itu kan udah komitmen untuk Jakarta harus lebih Persija. Sebenarnya Jakarta harus lebih Persija. Itu bukan hanya kata-kata, tapi itu adalah sebuah tujuan yang fungsi dan maknanya itu besar banget, bahwa Jakarta harus lebih Persija. Persija apa sih? Persija itu adalah pride of Jakarta. Jadi Jakarta tuh harus bisa dibanggakan oleh sesuatu. Hari ini kalau kita bicara apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta sih? Wong macet, wong segala macam, banyak hal. Ya oke lah, banyak event-event internasional di sini, tapi ya sudah itu saja. Tapi kalau kita bicara hal lain dan masyarakatnya, contohnya kayak tadi Manchester, kita ke Barcelona pasti ke New Camp, pasti foto. Kita ke Madrid liburan doang, pasti yang dilihat, oh ketemu pemain-pemain Madrid nggak, atau nonton bola di Madrid nggak. Begitupun kita ke London, banyak juga kita tur stadion pada akhirnya. Nah, Jakarta tuh harus memiliki hal seperti itu. Dan karena Jakarta kota besar, jadi ya apple to apple-nya kalau mungkin di New York ya ada Yankees, itu topi kan NY doang tapi bisa brandnya sebesar itu gitu loh. Itu kan menjadi hal yang luar biasa, padahal itu baseball loh. Nah, bagaimana caranya Persija menjadi simbol persatuan dari masyarakat Jakarta, itu yang sedang dicanangkan oleh gubernur kita, dan itu memang menjadi tujuan kita, tujuan Jackmania, bahwa bagaimana Jackmania ini hadir di tengah masyarakat untuk menjadi simbol persatuannya masyarakat Jakarta. Kita nggak ngomongin yang muda deh, tapi kita ngomongin yang anak kecil. Kalau mereka nggak bisa jadi pemain bola, mereka jadi penonton bola gitu loh. Yang ekosistemnya juga seperti apa, karena di sepak bola bukan hanya penonton. Jackmania bukan hanya hadir di tribun sebagai penonton, tapi di luar tribun kita sebagai penggerak ekosistem ekonomi juga. Contohnya ada baju yang kita jual, ada merchandise dan lain-lain sebagainya, dan ada kafe di setiap nobar itu ada dampak ekonomi yang hidup. Bahkan gini, kami pernah tur tandang ke Malang itu kurang lebih 121 bis. 121 bis tur tandang ke Malang. Jadi sebegitu besarnya memang dampak ekonomi dari sepak bola, padahal kita main di Malang. Bagaimana kalau main di Jakarta? Kalau main di GBK kita kurang lebih pernah 72.000, main di JIS maksimal masih 40.000. Nah, main di GBK aja itu kan dampak ekonominya besar, dan bukan hanya tukang dagang yang minuman ringan atau makanan ya, tapi tukang merchandise juga banyak yang hidup juga. Nah, jadi memang pemerintah nih harus melibatkan Jackmania bukan dalam hal kebijakan, menurut saya bukan dalam kebijakan, tapi dalam hal menyerap aspirasi dan apa sih yang dibutuhkan oleh Jackmania untuk menyatukan masyarakat Jakarta. Untuk Jakarta nih punya satu kebanggaan yang sama terhadap kota ini. Karena bagaimana caranya sepak bola itu menjadi jalan keluar bagi masyarakat Jakarta yang capek dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun kadang nonton bola juga capek ya kalau timnya kalah gitu loh. Tapi ya sudahlah. Tapi kan sengaja dia datang ke stadion, dia menikmati suasana pertandingannya. Kayak kemarin banyak kita nonton timnas datang ke stadion walaupun hasilnya kalah, ya kita nggak sebel. Karena memang yang kita cari itu adalah nuansanya dan jalan keluar kita dari kehidupan sehari-hari. Kita nonton bola gitu loh. Kayak kalau di India kan filmnya 4 jam karena mereka menikmati itu agar mereka lupa kalau mereka lapar gitu loh. Nah di Indonesia ya kalau bisa memang sepak bola bisa seperti itu, bahwa sepak bola itu menjadi jalan keluar bagi orang untuk menyampaikan aspirasinya, menyalurkan energi besarnya. Dan saya berharap, atau Jackmania juga berharap, bahwa pemerintah ini betul-betul hadir untuk berpikir bersama. Yuk, bagaimana nih Persija ini menjadi simbol kota yang kuat.
Kayak kemarin saya di Tokyo itu ngelihat di berbagai jalan itu tiang-tiang listriknya tuh ada bendera FC Tokyo. Pas saya tanya sama orang situ yang ngerti bahasa Jepang, itu apa sih? Oh, itu tuh ada nama jalannya, cuma ada FC Tokyo-nya. Oh, mereka se-branding ini ternyata ya gitu loh. Begitupun juga yang alhamdulillah sekarang kan sudah dilakukan juga branding di Transjakarta dengan bis-bis yang bernuansa Persija. Nah, mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Kenapa? Karena memang bedanya di Jakarta ini, Jackmania khususnya, ini bukan kultural, ini struktural banget. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan wilayah-wilayah lain itu supporter bolanya kan kultural. Jadi dari dia lahir, misalkan dia lahir di Jawa Barat, di Bandung, lahir langsung disuruh jadi bobotoh gitu loh. Kalau di Surabaya juga langsung disuruh jadi bonek. Kalau di Jakarta kan enggak. Di Jakarta kan supporter nih memilih. Nah ini justru yang luar biasanya. Apa dasar dia untuk memilih sebagai supporter Persija? Apa dasar dia memilih untuk menjadi supporter sepak bola? Nah, kalau sepak bolanya ini nggak menarik, ini kan nggak akan ada gitu loh. Nah, ketika pemerintah berusaha membuat sepak bolanya menarik dengan ada terus pertandingan di Jakarta, pertandingan sepak bola adalah sebuah perayaan atau sebuah festival yang dimana orang datang ke pertandingan sepak bola itu menjadi menyenangkan, melihat orang-orang, melihat atraksi. Bukan hiburannya bukan hanya di lapangan hijau tapi di tribun juga hiburan seperti yang kakak bilang tadi kan ada tifonya semuanya kan ada sportainment tuh seperti itu, football entertainment seperti itu, bahwa ternyata supporter tuh juga juga menghibur lah. Nah ini yang diharapkan bagaimana akhirnya sepak bola itu menjadi gairah besar satu kota. Sepak bola itu menjadi denyut nadi bagi kota ini ketika sepak bola itu memang digerakkan oleh pemerintah untuk menjadi suatu hal yang berlandaskan ini loh kebanggaan kita, ini loh kesamaan kita bahwa kita warga Jakarta walaupun suku saya Jawa, suku saya Sunda, tapi ketika once kita adalah Jakarta, we have to proud to be Jakartans. Apa sih proud to be Jakartans? Ya kita dukung Persija. Gitu loh. Jadi seperti yang di luar negeri atau New York gitu loh. Saya terinspirasi banget sama New Yorkers. Mereka ada to-do listnya untuk menjadi New Yorkers kalian harus ke Central Park, harus nonton Yankees, harus ke Broadway segala macam. Nah, bagaimana caranya? Jakarta itu punya to-do list seperti itu bahwa once kalian adalah Jakartans, salah satu to-do listnya adalah kalian nonton Persija di stadion dan kalian punya merchandise-nya Persija. Dan bagaimana caranya biar Persija ini menjadi oleh-oleh bagi orang luar negeri yang datang ke Jakarta untuk pulang ke rumahnya, termasuk orang dalam negeri juga gitu, karena itu yang terjadi di luar negeri, bagaimana sepak bola itu menjadi merchandise khusus lah. Jadi hari ini Jackmania akan melakukan banyak hal, khususnya berkaitan dengan agen perubahan sosial, karena Jackmania juga kampanye mengenai cara untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dengan aman, nyaman. Kita bahkan kampanye tribun tanpa asap, kita kampanye anti-seksisme di stadion. Jadi Jackmania juga banyak melakukan atau menyuarakan hal-hal yang sifatnya campaign di stadion, dan itu bukan hanya di stadion, kita di luar stadion juga kita banyak ingin hadir di tengah masyarakat kota. Bagaimana Jackmania itu memberikan contoh kepada adik-adik bahwa sepak bola itu tentang sportivitas, bahwa bagaimana kami mengajarkan adik-adik khususnya di SMP SMA untuk yuk kalau nonton bola, bahkan teman-teman SMP SMA itu banyak yang belajar sama kakak-kakaknya di Jackmania, bikin koreografi dan lain sebagainya. Jadi energi yang besar anak-anak muda ini bisa disalurkan di Jackmania, dan ini yang harus ditangkap oleh pemerintah agar pemerintah paham betul bahwa potensial Jackmania untuk atau potensial komunitas olahraga ini sangat amat besar sebagai agen perubahan, tinggal bagaimana disalurkannya dengan baik dan sesuai dengan targetnya masing-masing. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Bang Diki. Satu hal yang saya rasakan sendiri ya saat ini, bagaimana vibe penonton-penonton di supporter sepak bola lah dalam hal ini ya, sudah berubah image-nya dari dulu yang kita merasa nggak aman ya kalau mau nonton tuh pasti akan sangat rentan dengan tawuran lah atau dengan ya hal-hal yang kurang baik dan negatif gitu. Dan itu juga mungkin yang menjadi kekhawatiran para ibu-ibu mungkin di rumah kalau misalnya anaknya ada yang mau nonton bola gitu, karena pernah ada tragedi juga kan nih kalau pulang itu tinggal nama gitu ya, dan hal itu yang sangat-sangat amat disayangkan dan yang saat ini berasa memang positif sekali ya. Bagaimana para supporter mendukung timnas atau mendukung Persija gitu dalam hal ini,
dengan aura positif, suportif, dan bahkan memang kita sudah berpikir beyond gitu menjadi identitas yang bisa kita tampilkan ke negara atau kota luar. Ya, saya sangat setuju dengan Bang Diki bahwa sepak bola itu harus menjadi salah satu identitas Jakarta. Jakarta harus dipersijakan gitu ya. Terima kasih Bang Diki. Selanjutnya dengan Kak Riena Tambunan. Kita tahu selain kekuatan komunitas, event-event olahraga berskala besar yang menjadi keahlian Kak Riena nih ya, juga mempunyai peran penting dalam membentuk ekosistem kota yang hidup dan berenergi. Salah satu contoh paling menonjol tentu saja Jakarta Marathon ya, atau Indonesia Marathon ya. Event tahunan yang bukan cuma menarik ribuan pelari dari berbagai penjuru, tapi mengangkat nama Indonesia atau mengangkat nama Jakarta dalam hari ini ke jejaring internasional. Sejajar, kita mau disejajarkan dengan kota-kota seperti Chicago, Tokyo gitu ya. Tapi memang ada peluang-peluang lain yang menjadi tantangan seperti banyak yang menggunakan quotes World Athletic Certificate ya. Ya, tapi kita tahu menyelenggarakan event sebesar itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang ringan, dibutuhkan keahlian, dibutuhkan konsistensi, jejaring dan dukungan dari banyak pihak. Menurut Kak Riena, seperti apa ya potensi Jakarta Marathon sebagai platform dalam membentuk identitas kota yang kuat, dan dari pengalaman Kak Riena, apa sih sebenarnya bentuk dukungan ideal dari pemerintah yang bisa terus tumbuh, tidak hanya sebagai event lomba lari, tapi lebih dari event itu, sama seperti Bang Diki, bisa menjadi potensi untuk mendukung ekonomi kreatif, pariwisata, bahkan kebanggaan warga gitu ketika I'm being the part of Jakarta Marathon misalnya gitu ya. Bahkan bisa dibawa ketika dia orang-orang luar gitu tertarik untuk mengikuti Jakarta Marathon misalnya gitu ya. Makasih Kak, silakan. Terima kasih ya Mbak. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir juga di siang ini. Mungkin saya sedikit ada slide, saya boleh tampilin nggak? Oh boleh, silakan Kak. Ini slide saya dari, saya mewakili perjalanan karir saya dari volunteer to become the member of World Marathon Major, one of the leader. Next. Next. Ini tentang saya sedikit cerita tentang background saya. Saya tuh sudah suka lari dari kecil. Jadi, tapi waktu itu lari tuh enggak, apa ya, jangankan dianggap setengah mata gitu. Kayaknya ngapain sih lari, capek, iya enggak sih? Begitu. Bapak saya suruh saya jadi atlet, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya merasa tersinggung sekali disuruh jadi atlet. Nih bapak saya nggak sayang kayaknya sama saya nih. Mau masa anaknya jadi perempuan, orang Batak, jadi lari pula gitu kan. Akhirnya saya ngambil accounting. Nah tapi sepanjang perjalanan tuh saya suka olahraga. Akhirnya saya ada kesempatan, saya ambil kuliah lagi. Saya ambil di sport science dan juga dari situ saya mulai ambil sport fisioterapi, rehab dan macam-macam. Salah satunya adalah sport management, event management. Lalu next. Nah ini background story saya di mana saya memulai sport komunitas itu di tahun 2008. Dimulai dari 5 orang Mbak. Saya bertemu mereka tanpa sengaja di Ragunan. Akhirnya kita lari bersama-sama. Dan tahun 2008 itu saya membuat satu race di mana pesertanya 5, salah satunya termasuk saya. Berarti cuma 4. Dan di situ belum ada yang namanya kita lihat warga Jakarta lari ya. Itu kayaknya salah satu kegiatan yang memalukan dan juga tidak memungkinkan pada saat itu. Pertama karena ruas jalannya juga belum bisa. Lalu ketiga juga masyarakat Jakarta belum terbiasa melihat perempuan atau orang-orang berlari gitu kan, ada sepeda, ada motor, ada apa, kenapa mesti lari gitu. Lalu di situ juga saya memulai membuat event kecil-kecil, tapi mungkin saya bisa bilang keinginan saya tuh kenapa sih kalau saya pergi keluar tuh orang tuh lari ada apa ya gitu. Di situ saya punya keinginan untuk belajar lebih jauh lagi, di mana saya mendaftarkan diri saya dan saya sangat beruntung
tepatnya. Kenapa? Karena saya ketemu salah satu London Marathon founder, di mana saya langsung berbicara secara face to face, saya minta ajarin saya dong buat acara lari seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya saya diajar dari volunteer, dari mana cuma taruh gelas atau menyediakan ambil pisang. Jadi title saya dulu adalah Go for coffee, go for printing, go for anything. Go for. Lalu berjalannya waktu saya kemudian menjadi salah satu tim operational leader of World Marathon Major, di mana World Marathon Major itu teman-teman harus tahu adalah ada 6 maraton terbesar di dunia. Salah satunya London, Berlin, Chicago, New York, Boston, dan Tokyo. Lalu next. Dan seiring berjalan saya sudah mulai di tahun 2008 dan pertama kali saya go internasional itu di tahun 2012 tepatnya. Tapi di 2014 saya mendapatkan kesempatan menjadi salah satu kru tambahan ya. Jadi cuma volunteer itu di London Marathon tepatnya. Lalu di situ saya mulai banyak belajar dan satu-satu pintu mulai terbuka, salah satunya dari Tokyo Marathon. Dan di tahun 2023 saya official menjadi tim dari mereka, salah satu race management operation. Dan di situ juga saya banyak sekali belajar di mana uniknya Tokyo Marathon ini dibandingkan negara-negara luar lainnya adalah Tokyo Marathon, Tokyo itu mungkin kita tahu ya, mereka tuh sangat di dalam box gitu cara berpikirnya. Dan orang-orangnya juga sangat disiplin yang tidak punya plan B. Jadi kalau ditanya cuma ada plan ya cuma plan A, tidak ada plan B. Kenapa mereka tidak pernah mau ada kata-kata if atau paling tidak. Semuanya harus spesifik A, seperti itu. Jadi saya ada sedikit bukan pressure, malah saya merasa salah satunya ini enak sekali. Kenapa? Karena kita orang Indonesia mungkin ada similar culture-nya sama Tokyo, walaupun mereka sangat disiplin. Dan di tahun 2025 kemarin saya sudah menjadi official, saya menjalankan satu ide dari saya sendiri namanya Duo Race. Yang pertama kali di launching di Tokyo Marathon, itu di mana saya combine teman-teman difabel beserta para register biasa untuk berlari bersama dengan memakai kursi roda. Lalu next. Dan saya sendiri sudah juga bekerja untuk Chicago Marathon. Jadi dari setiap negara ini yang saya pelajarin aim-nya berbeda-beda ya Mbak ya. Mungkin kalau di Chicago Marathon sendiri saya bilang kenapa sih orang tuh rame-rame dari dari Jakarta, dari manapun, dari Indonesia itu untuk lari di luar negeri. Kayak di Chicago Marathon tahun 2024 kemarin, itu kita mempunyai 442 peserta dari Indonesia. Jadi kebayang nggak 442 orang Indonesia yang beli tiket, pesan hotel, pesan makanan, bawa istri, bawa anak untuk ke Chicago Marathon. Dan selain Chicago Marathon tentunya mereka akan lari, akan mampir ke kota-kota lain. Iya kan? Nah saya berpikir kenapa kok 442 itu kenapa kalau nggak orang Amerika datang ke Indonesia ya gitu. Seperti itu, jadi selalu ada keinginan lebih setelah belajar dari setiap negara ini. Dan di Chicago Marathon sendiri saya menjadi chief of the Blue Line operational, di mana Blue Line itu adalah salah satu kasta tertinggi untuk race marathon di dunia, di mana kita memberikan garis biru di setiap kotanya. Dan itu bukan hanya garis biru artinya, tetapi akan mencetak salah satu world record. Dan itu sudah terjadi di Chicago Marathon back to back. Di tahun 2023 kita mempunyai Kevin Kiptum untuk world record terbaru, dan juga tahun lalu alhamdulillah puji Tuhan saya bisa berhasil bersama tim saya di Chicago Marathon kita mempunyai the first female world record in the world. Ini luar biasa, maksudnya keren banget. Bukan saya ya Mbak, tim. Itu kenapa? Karena kolaborasi antara kota, pemerintah, dan event Chicago-nya sendiri. Jadi benar-benar bukan cuma satu layer tapi berlayer-layer. Dan itu world record itu jauh harganya lebih mahal daripada Olimpik. Harga salah satu world record itu bukan hanya world record tercatat enggak, tapi kotanya sendiri itu sudah terakreditasi dengan satu safety-nya itu udah level A+++. Kedua,
fasilitas yang diberikan oleh kotanya itu sudah melebihi melebihi dari plus-plus segala pokoknya. Dan yang ketiga udah pasti brand. Jadi nanti tahun 2020 ini semua brand akan pitching untuk lari di Chicago Marathon. Jadi kita tidak perlu pitching manggil mereka, tapi mereka akan pitching. Kenapa? Karena sudah pasti akan ada inovasi-inovasi baru dari brand-brand tersebut untuk saling berkompetisi. Jadi bukan pelarinya sendiri, melainkan brandnya yang berkompetisi di Chicago Marathon. Lalu next. Dan ini London Marathon di mana pertama kali saya di tahun 2014 saya bersama Catherine Switzer, di mana Catherine Switzer ini adalah peserta pelari pertama wanita di dunia yang ikut di Boston Marathon. Mungkin teman-teman yang sudah ikut lari pernah dengar ceritanya Boston Marathon. Christine ini adalah salah satu yang didorong oleh race directornya. Kenapa? Karena pada saat itu wanita tidak boleh ikut berlari. Dan di sini juga saya belajar untuk memegang elite dan wheelchair division. Dan London Marathon ini mungkin salah satu event terbesar charity di dunia, Mbak. Kenapa? Karena patron-patronnya sendiri itu merupakan dari royal family-nya. Bukan hanya dari government-nya tetapi mereka royal. Dan mungkin teman-teman pernah dengar marathon itu sebenarnya 42 kilo. Tapi karena the Queen of England mau finishnya ada di depan kantornya dan mereka, maka menjadi 42,195. Persisnya tepat di Buckingham. Kalau kita pikir-pikir gini, 60.000 orang lari di London Marathon. Kenapa sih mau ditaruh di depan Buckingham? Tentunya nggak aman dong. Betul ya, tapi kalau kita pikir seperti itu pasti banyak security. Tapi ternyata merupakan itu adalah daya tarik London sendiri. Kalau Anda tidak lari London Marathon, Anda tidak akan bisa berjalan kaki persis di depan Buckingham Place. Seperti itu. Dan juga di satu sisinya seluruh kotanya itu siap menyambut London Marathon dengan seminggu sebelumnya mereka udah siap-siap beresin jalanan, beresin rumah, baking cookies untuk para pesertanya. Seperti itu. Lalu next. Dan ini salah satunya for the future, kenapa saya ada sini, mungkin juga dari Mas Diki dan Mas Toto, kenapa kita ada di sini. Saya mewakili Indonesia, saya sangat bangga, saya bisa ada di tim leader operasional dari World Major Marathon. Dan yang saya rasakan adalah dari semua negara yang saya bekerja sama itu adalah mereka sangat mensupport saya. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa membawa nama Indonesia sebagai background untuk identity saya. Tapi dari sisi support, saya rasakan bahwa mereka mengirim saya ke setiap KBRI pada setiap acara maraton berlangsung. Salah satunya itu foto saya di Chicago Marathon yang tadi saya jelaskan. Kita mempunyai 442 peserta dari Indonesia. Dan kita membuat sendiri kolaborasi antara Chicago Marathon Event dengan KBRI-nya. Jadi di situ kita benar-benar, dan saya juga mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana acara sebelum dimulai, saya mempunyai kesempatan untuk menyambut para teman-teman dan para pemerintah dari Indonesia yang datang di Chicago itu dengan bahasa Indonesia. Dan bangga sekali, dan ada lagu Indonesianya seperti itu. Tapi for the future-nya, mungkin saya, bukan saya sendiri yang punya mimpi ini, tetapi saya yakin semuanya yang ada di sini, kita mau Jakarta ini bisa menjadi salah satu tempat sport tourism. Bukan hanya untuk lokal lombanya, tapi melainkan juga teman-teman dari luar negeri. Kita mungkin nggak usah mulai jauh-jauh ya dari Amerika segala macam, tapi paling tidak ya dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Bangkok, Thailand. Dan kenapa? Karena Jakarta itu menurut saya punya banyak historical dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah Belanda. Dan kedua, kita juga mempunyai sister city dengan Sydney Marathon yang sudah dilaksanakan di tahun 2015 lalu. Dan ini sayang sekali, kenapa Sydney Marathon itu is a baby for the world marathon. Tapi dan impossible untuk Sydney Marathon itu sebenarnya untuk menjadi salah satu world major. Kenapa? Karena rutenya tuh tinggi, naik turun. Dan sebagai orang Indonesia kayaknya agak sulit ke Australia. Kenapa? Karena kan sulit bawa makanan ya dari sini. Saya udah bilang sama mereka gitu. Tapi why? Why mereka? Karena mereka tahu kekurangan mereka, Mbak. Mereka itu kurang dari sport tourismnya. Cuma ada Australian Open. Nah, dengan adanya maraton ini tahun ini 60.000 peserta dari seluruh dunia akan datang ke Sydney
untuk berlari di Sydney Marathon. Dalam waktu 5 tahun mereka mau kerja keras, mau sama-sama dengan pemerintahnya dan mau invest bukan hanya dalam bidang finansial tetapi juga dalam structure city maupun dari manpowernya dan maupun masyarakatnya. Jadi saya rasa saya ingin sekali dan mungkin kita juga sama punya mimpi yang sama, pengen melihat Jakarta itu salah satu destinasi untuk sport tourism. Kalau dilihat di liburan mungkin kurang ya karena Jakarta is a city. Kalau liburan mungkin ke Bali, ke Jogja, betul ya. Tapi kenapa enggak Jakarta? Kita punya fasilitas, kita punya sasana yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu sih Mbak. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Wah, kalau boleh bertanya nih, dari 6 word major tadi favoritnya Karyena yang mana? Semuanya kakak favorit karena saya udah bekerja sama mereka. Tapi masing-masing city, negara itu berbeda culture-nya. Salah satunya New York. New York itu kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah punya kesempatan untuk melihat New York, bagaimana hirup pikuknya, kotornya New York gitu ya, jauh lebih bersih Jakarta Mbak daripada New York. Tapi pada saat New York Marathon, bang, 449 intersection atau perempatan kita tutup. Semuanya one way loh. Dan saya yakin mungkin kalau kita lihat ada komplain dari para warga negara Jakarta, kenapa jalan ditutup segala macam. Ya mau nggak mau kita mesti sharing untuk investasi kota ini. Jadi nggak ada yang bisa, harus ada yang saat ini dikorbankan tapi akan gain something in the future. Seperti itu. New York is not easy city. Orang yang ngomel-ngomel, banyak homeless, ya mungkin Mas Diki tahu ya gimana kotornya. Terus dibilang aman? Ya enggak juga. Tapi pada saat maraton itu saya yakin enggak ada satupun berita yang jelek. Dan semuanya peserta yang datang dari negara lain itu semuanya punya kenangan memori, the best gitu. Tapi beda-beda Mak, kalau Tokyo itu memang hospitality-nya sangat ramah ya dan orang-orangnya sangat jujur. Cuma ya itu kalau ciring ya jayo gitu. Kalau yang London kan happy seperti itu. Seperti itu coba. Tapi Jakarta punya potensi kan Kak? Jakarta. Kalau punya potensi bukan punya potensi, sangat potensial. Kenapa? Karena Jakarta itu adalah rutenya sangat di bawah elevasi. Jadi sangat mungkin challenge kita sama-sama adalah udaranya. Panasnya, tapi bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Seperti itu kita mungkin cari lebih ke teknikalnya, cari waktu dan aktivasi sebelum itu yang perlu diperlukan. Misalnya yang tadi sampah segala macam, terus kendaraan bermotor itu mungkin dikurangin dalam beberapa bulan sebelumnya supaya pada saat berlari itu lebih nyaman kepada pesertanya. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Kak Aryena. Sama-sama. Selanjutnya kepada Pak Toto atau Kang Toto. Sekarang kita berbicara, tadi kita sudah berbicara event skala besar ya, yang memang bisa membawa potensi Jakarta dalam hal ini menjadi wajah kota di mata dunia. Nah maka rutinitas harian seperti bersepeda ke kantor atau keliling taman di akhir pekan atau sekedar goes bersama komunitas ini menjadi denyut keseharian yang pasti membentuk karakter kota itu sendiri. Kita juga menyaksikan bagaimana budaya bersepeda di Jakarta itu sangat bertumbuh pesat, apalagi setelah pandemi ya, setelah pandemi. Dan di balik semua perkembangan itu kita juga sadari betul masih banyak PR, infrastruktur, keamanan dalam hal ini, sampai benar-benar bagaimana sepeda bisa menjadi bagian dari hidup perkotaan di Jakarta. Menurut Pak Toto, bagaimana kegiatan bersepeda bisa terus didorong supaya bukan hanya gaya hidup sehat, tapi juga menjadi simbol kota Jakarta dalam hal ini. Dan kita juga sedang mengupayakan untuk zero emission dalam hal ini di 2050 dan saya percaya bahwa gerakan bersepeda atau kehidupan keseharian lah ya menjadi bagian dari daily life di kota Jakarta itu juga sangat amat berperan untuk target menuju zero emission. Dan sekalian juga Pak bertanya apa ya peluang yang kira-kira bisa dimaksimalkan gitu dari sepeda ini supaya
sama bisa terhubung dengan potensi ekonomi di Jakarta. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Suatu kehormatan buat saya bisa diikut sertakan dalam sharing di event yang luar biasa ini, yang mudah-mudahan bisa berlanjut terus setiap tahun. Izinkan saya untuk cerita sedikit saya sampai di sini. Artinya tadi saya dari rumah, saya lihat jam, masih lama. Jadi sejak gubernur kita mensosialisasikan kendaraan umum, ada Jabodetabek yang semakin hari semakin banyak rutenya. Saya yang ikut dipercaya untuk bantu beliau sangat terinspirasi untuk komit berkendaraan umum. Juga dengan jalan kaki dan sepeda. Saya cerita tadi, saya jalan kaki dari rumah kira-kira kurang dari 5 menit ke stasiun. Kebetulan rumah saya di Tebet. 2 hari yang lalu saya ditanya sama panitia, Pak Toto minta ini mobilnya nomor berapa? Saya nggak pakai mobil. Saya mikir parkir, saya mikir macet. Wah enggak deh. Dan hampir tiap hari saya menggunakan kendaraan umum karena kendaraan umum yang sekarang itu sangat aman dan nyaman. Saya tadi naik kereta jam setengah 11 kurang sampai sini kira-kira 15-20 menit. Dengan jalan kaki dari stasiun Cikini ke sini itu bagian dari denyut nadi saya untuk Jakarta dan bagian dari kolaborasi warga Jakarta untuk membangun Jakarta zero emission. Alhamdulillah saya sampai sini tetap senyum dan tertawa, sehat dan keringetan. Oke, bicara sepeda, saya dari kecil suka sepeda. Terus saya ingat waktu saya diterima di UI, saya punya nasar, saya akan bersepeda dari rumah saya di Tebet ke Pondok Indah ke rumah pacar saya, waktu itu masih pacar, naik sepeda dan pada saat itu saya disambut sama calon mertua. Bahagianya minta ampun, wih tadinya nggak boleh soalnya pacaran sama dia. Jadi dengan sepeda itu membuat saya lebih sehat, lebih fun, dan punya energi positif yang banyak gitu ya untuk menghadapi orang-orang di jalan yang menyepelekan sepeda. Nah dari situ terus nggak tahu kenapa saya diajak teman-teman untuk ikut mensosialisasikan sepeda tidak hanya untuk sport tapi juga untuk rekreasi dan transportasi. Jadi 2004 itu kita sama-sama mengkampanyekan pertama kali itu baru 150 orang yang ikut. Terus 2005 terbentuklah organisasi dan saya dijorokin untuk menjadi ketua karena memang saya waktu itu paling berisik kali ya. Saya dijorokin dan alhamdulillah sejak 2005 itu terus dengan kita benar-benar berkorban menghirup polusi, ya terus keringetan. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya memang semua itu perlu proses, ya. Proses itu pasti ada hasilnya kalau kita konsisten dan komit. Saya lihat saat itu target saya gimana caranya presiden ikut sepedahan. Entah kenapa mungkin dikasih jalan ya, niat baik itu dikasih jalan. Saya waktu itu zaman Pak SBY, saya tidak kenal siapapun di situ, saya cuma lihat ini juru bicaranya kayaknya keren nih, Andi Malarangeng. Lalu saya coba kirim fax ke dia, lalu disambut langsung, ya Pak Toto kesini aja. Sejak itu hubungan saya baik
dan beliau mau ikut bersepeda dari rumahnya di Cilangkap dulu, Cilangkap ke istana. Akhirnya cita-cita saya tercapai, Presiden SBY ikut bersepeda, walaupun cuman keliling Monas ya, tapi paling enggak Presiden sudah menunjukkan bahwa bersepeda itu tidak hanya untuk sport, tapi juga untuk transportasi dan rekreasi. Sejak itu, alhamdulillah pelan tapi pasti banyak sekali teman-teman yang ikut bersepeda ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Tapi yang saya lihat itu memang banyak kendala. Saat itu tidak ada jalur sepeda. Even sekarang ada jalur sepeda, nggak aman. Makanya saya bilang sama gubernur-gubernur sebelumnya, nggak usah bikin jalur sepeda yang panjang-panjang deh. Panas Jakarta. Biar kita aja yang berkorban gitu ya. Tapi berkorban dengan punya tujuan bahwa kita mensosialisasikan, kita kampanye, pemerintah yang ikut membangun sistem bahwa jalur sepeda itu tidak perlu panjang-panjang tapi integrated dengan transportasi umum. Mungkin itu yang terjadi di Eropa, di Jepang, bahwa di setiap shelter atau stasiun atau terminal tuh ada parkir sepeda. Dan itu yang kami coba rancang dengan Gubernur Pramono Anung, bahwa ekosistem itu harus kita buat. Jadi di setiap stasiun, shelter dan sebagainya harus ada parkir sepeda yang aman. Lalu bangun fasilitas shower dan locker di gedung-gedung kantor. Kalau itu sudah sudah banyak, lalu banyak parkir sepeda, maka pelan-pelan pasti orang akan berpikir transportasi umumnya udah nyaman, udah aman, udah ya saya pikir lama-lama akan tepat waktu gitu ya. Jadi mau nggak mau nanti kalau kita banyak ininya tujuannya ya, emisi, kita mengurangi emisi. Emisi kaitannya dengan global warming. Global warming ada climate change. Sekarang kita semua seluruh warga dunia mengalami hal yang sangat menakutkan sebenarnya. Petani itu pendapatannya berapa sih? Itu yang saya sedih melihatnya karena musim panen mereka berubah semua. Gara-gara masyarakat atau warga dunia tidak concern dengan emisi yang dihasilkan oleh motor, mobil, pesawat even. Jadi itu yang membuat global warming dan akhirnya cuaca berubah semua. Jadi dengan concern environment, maka mestinya kita semua itu sadar betul bahwa kita harus ikut berpartisipasi mengurangi emisi. Nah, kebetulan saya juga perwakilan Indonesia untuk Federasi Sepeda Dunia, yang mana di komisi Cycling for All. Cycling for All itu di UCI, Federasi Sepeda Dunia itu baru terbentuk tahun 2017. Bike to Work Indonesia itu 2005. Tapi pada saat setiap tahun saya ikut meeting, saya merasa kecil gitu. Saya nggak bisa apa-apa, ini mereka begitu bikin itu, pemerintah, parlemen semua mendukung. Nah, kita dari tahun 2005 sampai sekarang ada jalur sepeda, ada. Tapi apakah aman? Apakah nyaman? Enggak. Makanya saya bilang nggak usah bikin jalur sepeda yang panjang-panjang deh. Mendingan kasih peraturan yang
tegas ya, siapa yang melanggar langsung ditindak. Terus yang tadi saya bilang ekosistem dengan membuat parkir sepeda di mana-mana, terus ada shower dan lain sebagainya. Jadi terus saya ditunjuk menjadi wakil ketua umum Federasi Sport Sepeda Indonesia atau PBIC untuk di bidang komunitas. Tapi di bidang komunitas di PBIC itu kurang diperhatiin. Padahal komunitas itu benar-benar nomor satu. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan perwakilan di daerah-daerah kalau saya bicara sama orang yang hobi sepeda, tapi dia nggak tahu pentingnya komunitas. Bahasanya nggak nyambung. Jadi itu pun tidak tidak dilaksanakan bahwa di setiap pengurus harus ada bidang komunitas. Jadi saya untungnya nggak digaji ya, jadi nggak ada gabut, nggak ada. Jadi saya ya sudah akhirnya kok dilirik oleh Federasi Sepeda Dunia dan ya saya banyak belajar dan saya punya target 2027 Jakarta menjadi kota destinasi untuk penyelenggaraan Bike City Forum. Itu tiap tahun mereka mengadakan, tahun ini nanti minggu depan saya berangkat ke Copenhagen untuk meeting dan ada kongres. Tapi saya punya target 2027, insya Allah bisa diadakan di Jakarta. Sebelum masa kepemimpinan Mas Pram, Jakarta bisa mendapatkan Bike City Label yang mereka tiap tahun pilih dan memang layak untuk kota layak pesepeda. Syaratnya banyak, tapi insya Allah karena gubernur kita ini luar biasa, suka sepeda dan enggak asal sepedahan, tapi di antara kita semua, beliau paling kencang. Padahal yang grup kita tuh ada yang muda-muda, itu kalah semua. Dan speed beliau itu bisa sampai 50 km per jam, tapi heart rate-nya itu cuma 120, paling 122. Saya bilang, Mas Pram nggak normal. Gitu. Jadi beruntung sekali Jakarta punya gubernur yang suka olahraga. Dan beliau concern dengan itu, beliau pengen bangun trek sepeda seperti di Thailand, di Bangkok itu. Jadi ada di keliling airport tuh ada trek sepeda, bukan untuk balapan tapi untuk ya latihan untuk para hobi sepeda. Apalagi ya? Tadi apa pertanyaannya? Pak, kayaknya sih sudah semua Udah ya? ya. Iya udah semua sih. Saya kebanyakan cerita suka bingung mana dulu gitu ya. Iya Pak. Saya udah lama gak konser. Tapi berasa sekali ya Pak pengalaman pasang surutnya dari yang memulai kemudian menjadi hype sekali terus sekarang menghadapi tantangan terkait dengan komitmen, Ya. konsistensi gitu ya Pak. Tapi Ya. Pak Toto tetap semangat kan? Ya alhamdulillah ya, saya sekarang malah lebih jarang bike tour karena saya bisa tempuh dengan jalan kaki sama naik kendaraan umum kok gitu ya. Karena kalau pakai sepeda nggak bisa sepeda full kecuali weekend. Jadi harus sepeda lipat. Nah sementara kan saya nggak bisa atur waktu. Saya anytime saya harus ke balai kota, terus ketemu ini, ketemu itu gitu. Jadi lebih mobile jalan kaki, sambung kereta, sambung busway, sambung MRT. Wah pokoknya nikmat lah. Benar-benar saya menikmati Jakarta ini dengan kendaraan umum. Jadi teman-teman semua, ayo kita naik kendaraan umum. Enak loh, enak benar-benar. Yang Nyaman namanya ya, Pak, Transjakarta itu adem. Aduh. Itu waktu itu saya ikut meresmikan rute Alam Sutra Blok M. Aduh Mbak, ya kalau naik mobil saya ngebayang kapan nyampainya gitu ya. Betul Pak. Kalau Transjakarta itu cepet gitu, dingin. Kita pokoknya tujuannya kan ujungnya nih ke Alam Sutra.
udah tidurnya tahu-tahu nyampe gitu. Yes. Ya. Pak Toto sebenarnya minggu lalu saya satu busway nih dengan Pak Toto Oh, waktu iya. sama Pak Pram ulang tahun yang Iya. minggu lalu ya. Iya. Jadi next time saya boleh tegur sapa Oh ya. boleh, Bro? boleh banget. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Pengalaman yang luar biasa. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Sepertinya sudah banyak yang mau bertanya di ruangan ini. Teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Dan teman panitia bisa memberikan mic. Ya, pertama dengan Bapak baju merah atau kaos merah. Dan yang satu lagi, duluan yang di belakang nggak apa-apa ya Mbak, dengan Mas yang di belakang sana. Pertama sebutkan nama, pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ya, silakan. Dari tempat duduk nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Oh ya. Selamat pagi semuanya, nama saya Krishna. Ini saya mau bertanya kepada Pak Ketum, Pak Diki. Ini sebagai sesama pemerhati sepak bola. Sepak bola di Jakarta belakang ini emang sedang berkembang sih. Jadi selain Persija, ada 2 tim dari Jakarta lain yang naik ke Liga Nusantara, yaitu Persitara yang mewakili Jakarta Utara dan Batavia FC yang mewakili Jakarta Selatan. Nah, di kota-kota besar seperti Osaka, London, Madrid itu ada lebih dari 1 tim sepak bola dan kedua tim ini sama-sama membentuk identitas sport tourism dari kota tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah Persitara dan Batavia FC ini bisa turut bersinergi bersama dengan Persija dalam mewujudkan sebuah kota sepak bola yang modern. Jadi identitas sepak bola dari Jakarta tersebut. Kan dominasinya Persija. Apakah tim-tim di bawah Persija ini bisa turut membantu Persija dalam mengembangkan identitas tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Krishna. Selanjutnya kita tampung dulu ya. Selanjutnya dengan penanya yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Mas, nggak kelihatan nih. Ya. Izin saya ingin bertanya ke ketum saya Dengan juga. Mas siapa? Maaf. Nama saya Muhammad Farel Sudanta. Muhammad iya. Farah. Panggilannya Mas Farel. Farel. Ya. Oke. Saya juga anggota aktif dari Jackmania dari Korwil Pasar Minggu. Izin bertanya tuh. Kita kan juga tahu Jackmania itu bukan cuma supporter sepak bola gitu kan. Kita juga dipandang tuh cuma fanatisme teriakan di tribun doang selama ini. Terus kalau dilihat lebih dalam itu, The Jack itu juga punya sebenarnya 3 kekuatan besar ya. Antaranya itu budaya komunitas yang kuat, terus juga potensi ekonomi kreatif dari Jackmanianya, lalu juga yang terakhir itu jadi energi utama buat kita mendukung Persija tuh. Pertanyaannya itu gimana sih cara Jackmania sendiri ini menggunakan 3 peran tersebut itu secara bersamaan tanpa ada tabrakan. Lalu Jackmania itu bisa nggak sih tetap jaga identitas budayanya, ngembangin potensi ekonominya juga, dan tetap relevan sama sepak bola dunia ini yang udah mulai modern tuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Farel. Kita tampung 2 pertanyaan dulu ya untuk melihat nih nanti. Apa kalau masih ada waktu saya akan buka sesi selanjutnya. Ini kebetulan dua-duanya tapi ke Bang Diki nih ya. Pertama dari Mas Krishna, bisa nggak ya sinergi antara Persitara dan Batavia FC dengan Persija? Ini mungkin anggota Persitara juga ya Mas? Oh bukan. Oke. Yang kedua dari Mas Farel, ini berat nih pertanyaannya Bang Diki. Bagaimana Jackmania itu bisa mengembangkan 3 potensi tadi ya, budaya komunitas, potensi ekonomi kreatif, dan energi yang ada di dalam Jackmania sendiri. Silakan Bang Diki. Ya, makasih Mas. Pertanyaan pertama ya, karena gini, kalau kita bandingin sama kota-kota lain tuh agak beda situasinya. Karena kita bicara Madrid itu Atletico dan Real Madrid itu terbagi wilayah. Ini kan sebenarnya terjadi juga di Inggris, di London. Bagaimana jadi sebenarnya tim-tim itu kan tim per kecamatan ya kalau di London gitu. Nah bedanya kalau di Jakarta itu kan ya Persija tuh perserikatan saat itu, berdirinya perserikatan, terus menjadi identitas salah satunya dan dengan berbagai prestasinya makanya banyak penggemarnya dan mungkin saat ini
satu-satunya tim yang mewakili kota Jakarta di kancah tertinggi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah bisa berkolaborasi bareng dengan Persitara dan Batavia FC? Tentu saja bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Bahwa tentunya semua tim di bawah Persija atau di liganya di bawah Persija, di bawah Liga 2, Liga 3 itu memiliki hak yang sama juga sebetulnya. Bukan hanya Persitara dan Batavia FC, semua tim lain juga, tim yang ikut Liga 4 juga punya hak yang sama. Ketika mereka naik ke Liga 3, mungkin nanti Asiop naik ke Liga 3 atau tim-tim lain naik ke Liga 3, mungkin mereka punya hak yang sama juga. Tapi ini menjadi menarik karena gini, kalau seandainya kemarin mungkin sempat ada fenomena klub sepak bola Rans FC ya, dia kan tidak berbasiskan kota, tidak berbasis identitas kota, tapi berbasis brand. Kalau itu berhasil, mungkin jadi juara, sepak bola Indonesia akan berubah karakternya. Karena hari ini kita ngomong sepak bola Indonesia, paling contoh tadi, ini menyambung dengan pertanyaan nomor 2. Paling gampang adalah mencontoh kita bicara tentang Malang. Semua akan bicara tentang Arema. Bagaimana orang-orang Malang yang bekerja di luar kota Malang itu pakai nama Arema di mana-mana gitu loh. Artinya menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah kebanggaan. Dan bicara mengenai denyut nadi kota, Arema itu sangat menggerakkan denyut nadinya kota Malang. Ketika kita masuk ke Malang, maka top of mind kita adalah, oh ini tuh Arema, di mana-mana ada tulisan Arema. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 dan 2 bahwa kota ini masing-masing punya karakteristik, punya identitas yang memang penggeraknya adalah mengenai pride itu sendiri, bahwa ketika saat ini Persija, perserikatan yang mungkin menjadi fokus utama, nah ketika nanti yang lain akan maju, akan naik, ada di level yang sama dengan Persija, pasti punya hak yang sama dan tentu pasti pasarnya akan berbeda. Tentu pasarnya pasti akan beda. Alhamdulillah Persija ini sudah mengakar di semua kota madya ya, di seluruh penjuru kota Jakarta sudah mengakar. Nah mungkin nanti Batavia FC ketika misalkan tiba-tiba Batavia FC masuk ke Liga 1, mungkin fansnya akan beda. Dan pasti Batavia FC juga akan memilih fans yang sesuai dengan tujuannya dia, mungkin keluarga, mungkin apa, mungkin karena setiap klub tuh punya background masing-masing gitu loh. Nah apa yang dilakukan oleh Jackmania, baik lagi ini akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa yang akan dilakukan Jackmania untuk menyatukan itu semua, bahwa Jackmania sesederhana, udah kita fokus dukung Persija, mengenai cara kita membuat aman pertandingan, kita udah punya struktural core will kok, kita sudah jalan. Lalu bagaimana dengan ekosistem ekonominya, kita punya merchandise, kita bisa menggerakkan, tapi itu semua balik lagi ke prestasi Persija. Ibaratnya bahasa saya kemarin, kalau Marco Simic salto pasti baju atau jersey itu laku aja. Jadi semuanya balik lagi ke prestasi. Ketika prestasi Persija juara 2018, kurang lebih adalah 3 juta orang yang ada di Jalan Sudirman sampai Balai Kota untuk ngarak Persija. Dan banyak terjadi juga di kota-kota lain. Kemarin Persib Bandung juara, bagaimana mereka ngarak-ngarakannya sebesar itu, ya itulah denyut nadi kota kita. Dan itulah efeknya ketika sebuah kebanggaan menjadi juara atau berprestasi, maka ada dampak sosial, kebersamaan, ada dampak ekonomi, itu ekosistem ekonomi jalan, dan juga ada dampak terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tugasnya berhasil, yaitu pemerintah membahagiakan masyarakat. Mungkin itu Mbak, jawaban dari 2 pertanyaan itu langsung. Siap, terima kasih. Saya buka satu aja deh, satu penanya, ya silakan. Dengan Mas yang baju hitam. Ini kalau bisa jangan ke Bang Diki lagi ya. Siap. Ya, selamat pagi Sebutkan semuanya. namanya dulu. Ya, saya Dr. Jason. Oke. Saya mau bertanya untuk Karina. Kebetulan kita sama-sama di industri lari juga ya. Dan tadi sempat di-mention waktu Karina lagi bahas gimana cara kita menginternasionalisasikan event lari di Jakarta. Salah satu concernnya itu kan adalah iklim. Kalau kita ngomong di Jakarta ya, panas, lembab, dan itu bikin health hazard meningkat untuk peserta, terutama para pelari. Nah, tadi juga Mbak Rina ada mention, mungkin kita bisa majuin waktu startnya lebih awal. Tapi itu kan balik lagi kalau kita mau menghidupkan denyut nadi kota, jam 3 subuh, jam 4 subuh, siapa yang bangun? Selain pelari. Nah, kira-kira ada insight apa nih, based on your experience, udah melalang buana di World Marathon Majors dan udah ngelihat ekosistemnya di sana, gimana mengadaptasikan
itu yang ada di luar negeri sana untuk kita terapkan di Jakarta dengan kondisi kita yang mungkin secara iklim beda. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jason. Mungkin bisa langsung Karina. Terima kasih ya Dr. Jason pertanyaannya. Ya tadi saya juga udah jelaskan salah satu concern kita semua, mungkin bukan cuma untuk acara lari saja, tapi banyak semua acara olahraga ya Mbak ya. Tapi lari sih mainly ya, kenapa? Karena dia itu dimulainya pagi hari dan juga pasti akan berakhir di petang gitu. Tadi kalau untuk di luar negeri mungkin climate-nya lebih beruntung daripada di Indonesia. Tapi ini juga saya sudah bawa ke World Athletics. Dan ini salah satu concern yang saya terus pertanyaan sama mereka. Karena saya juga mau salah satu mungkin in the future kita bisa cetak satu rekor dunia di sini. Tapi nggak mungkin nggak ada yang mungkin nggak bisa kan seperti itu. Tapi memang challenge-nya adalah cuaca. Nah menurut saya kalau untuk dimundurkan sendiri itu salah satu hal yang nggak menguntungkan untuk kotanya Mbak. Kenapa? Karena keunikan untuk maraton sendiri kita bisa berlari melewati landmark ikonik dari salah satu city. Dan untuk dimajukan tentunya kita perlu spektator dong. Tapi kan nggak ada spektator yang mau bangun jam 4 pagi untuk cheering, ya kan. Nah balik lagi ini adalah salah satu ekosistem yang kita bangun semuanya sebenarnya. Kenapa? Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa untuk memulai satu event internasional itu juga kita mulai dari sistem kebersihan kotanya sendiri, salah satu emisinya. Saya sangat setuju dengan Pak Toto sampaikan bahwa untuk penggunaan kendaraan umum, terus kendaraan-kendaraan yang masih kenal potnya hitam-hitam apa segala macam itu ya mungkin harusnya udah nggak ada ya di zaman sekarang ya. Dan kita juga teman-teman semua yang di Jakarta ini mulai ramai pakai kendaraan umum. Tapi itu juga yang ketiga juga saya yang maunya juga salah satunya adalah teman-teman pelari ini juga yang dari lokal sendiri itu juga mesti sadar diri. Kenapa? Bukan saya bilang sadar diri seperti apa, tapi gini, kewajiban kita untuk menjaga diri kita sendiri. Salah satunya itu. Salah satu latihan, kedua juga penanganan jika terjadi apa-apa. Kalau di World Major Marathon itu pesertanya ada kecelakaan itu tidak akan ditanggung oleh peserta. Jadi itu saya sedikit luruskan informasi bahwa jika ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada pelari itu di luar tanggung jawab peserta. Seperti itu. Dan tadi Dr. Jason untuk insight-nya ya, seperti itu. Ya tadi yang mungkin yang kita sama-sama akan gusung adalah untuk sustainability ekosistemnya, lingkungannya. Untuk pengurangan emisi dan ketiga juga untuk untuk climate-nya itu memang tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan world record pada saat ini ya. Tapi tidak mungkin tidak yang bisa. Jika memang cuaca di Indonesia, bukan cuaca sih, tingkat polusinya sangat berkurang. Jadi yang paling menurut saya paling kritikal adalah polusi. Seperti itu. Kalau polusi kita sudah turun, tentunya itu akan menarik juga untuk wisatawan untuk berlari di sini. Seperti itu Mbak. Terima kasih Kak. Cukup gak Dok? Thank you. Ya ini menjadi PR besar bersama, terutama pemerintah untuk tetap konsisten ya, untuk menurunkan polusi dan emisi melalui kebijakan ataupun pelibatan masyarakat. Ya kita sepertinya sudah di ujung akhir acara. Beberapa hal yang tadi saya dapat, olahraga itu secara nyata memang benar-benar menjadi denyut nadi suatu kota gitu ya. Dan olahraga itu tidak hanya suatu gerakan tapi identitas. Bagaimana identitas setiap warganya itu sangat tempel dengan komunitas misalnya dengan Jackmania dan juga membutuhkan konsistensi dan komitmen yang sangat besar. Dalam hal ini setiap warganya juga harus disiplin menggunakan kendaraan umum misalnya, dan terlebih lagi dari Karina kolaborasi antar pemerintah kota dan masyarakat itu dari pengalaman itu benar-benar luar biasa. Jadi tidak berat sebelah, tidak hanya keinginan warga, tidak hanya keinginan pemerintah, tapi bisa sejalan dan setara. Terima kasih
Untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, saya mau tutup dengan pantun biar afdol ya. Mohon bantuannya ya dibalas. Lari pagi di Senayan, goes sore keliling kota. Terima kasih sudah datang, mari terus jaga semangat Jakarta. Terima kasih untuk seluruh para narasumber, sampai jumpa di sesi selanjutnya Jakarta Future Festival tahun berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Nofirda yang telah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya dengan pemateri kita yang luar biasa, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, marilah kita memberikan souvenir kepada para pemateri kita. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk dapat berdiri di tengah-tengah kita semua dan kita melakukan sesi foto bersama. Tidak lupa pula kita berikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, PT Grab Technology, PAM Jaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Persero, PT Transportasi Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT Multi Citra Purnama Kognitif, PT VKTR Teknologi Mobilitas, Perumda Paljaya, Perumda Pasar Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jamkrida Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Sewu Segar Nusantara atau Sunpride. Dan tentunya acara ini organized by GXB Jakarta Experience Board. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nofrida yang telah memandu acara diskusi kita pada siang hari ini. Dan tentunya dengan pemateri kita yang luar biasa. Ada dari Pak Diki Sumarno selaku Ketua Umum The Jackmania, komunitas supporter terbesar di Jakarta. Dan selanjutnya ada Ibu Rina Tambunan, Operational Leader of World Marathon Major Indonesia. Dan Bapak Toto Sugito selaku Wakil Ketua Umum ISI, pegiat sport sepeda yang memperjuangkan ruang kota yang ramah komunitas. Baik, kita mulai menghadap ke kamera. Boleh merapat sedikit Bapak Ibu sekalian. Jakarta shines with dreams so bright.